Halo, 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 selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Dan channel ini adalah channel yang khusus membahas seputar superhero Indonesia, baik itu komik maupun filmnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas berita terbaru dari Bumi Langit Cinematic Universe. So, Bron Palarai, pemeran Pengkor di film Gundala, membagikan tweet seperti ini. Bapak is back in town, dan di situ tanggalnya 25 September 2020, lokasi ada di Jakarta. Ya, dari Malaysia Bron Palarai datang ke Jakarta dan di situ ada kodenya, yaitu Bapak telah kembali. Sebenarnya tweet ini memancing dua pihak ya. Dua pihak karena apa? Karena Bron Palarai itu selain berperan sebagai bapak Pengkor di film Gundala, dia juga berperan sebagai bapak di film Pengabdi Setan. Dan kita tahu kalau film Pengabdi Setan memang akan dibuat sequelnya, ya. Lalu sementara itu Bumi Langit Cinematic Universe juga sedang menyiapkan dua film, yaitu Sri Asih dan Virgo and the Sparklings, untuk melanjutkan Gundala. Jadi ini memang dikerjakan bersamaan ini tiga film ini. Jadi Bapak telah kembali ini memancing dua pihak ya. Yang pertama pihak fansnya Pengabdi Setan, lalu pihak fans Bumi Langit. Bapak yang mana ini? Tapi kalau menurutku pribadi ya, ini bisa aja salah. Tapi menurutku ini lebih berat ke Pengkor sih. Karena dalam film Pengabdi Setan, Bron Palarai memang dipanggil sebagai bapak kan, tapi kata bapaknya ini nggak bener-bener ikonik gitu loh. Yang lebih dikenal adalah nama ibu di film Pengabdi Setan, iya kan, itu ibu yang lebih terkenal. Sementara dalam film Gundala itu populer banget dengan kata bapak. Bahkan salah satu promosi dalam film Gundala adalah ditelepon oleh Bron Palarai dengan hashtag ditelepon bapak. Waktu itu sempat heboh banget, banyak banget yang ikutan gitu kan. Kita inget lah adegan yang keren banget, adegan yang ikonik dari film Gundala, yaitu ketika para anak-anak bapak dipanggil gitu sama Pengkor gitu kan. Dan itu cukup memancing banyak reaksi yang sangat positif menurutku kan. Jadi menurutku kata bapak ini, nama bapak ini memang lebih berat ke Pengkor sih. Bukan berarti karena aku fans superhero dan aku bahas Bumi Langit bla 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 bla. No, menurutku ini memang lebih berat ke Pengkor karena gitu kan. Dalam film Pengabdi Setan kita lebih kenal ibu, kita lebih fokus ke ibu gitu kan. Sementara dalam film Gundala kita fokusnya ke bapak. Jadi meskipun Bron Palarai sama-sama dipanggil bapak di kedua film itu, tapi menurutku lebih begitulah maksudku. Jadi seperti ini, teoriku adalah Bron Palarai akan kembali sebagai bapak, yaitu di film Bumi Langit Cinematic Universe selanjutnya yang akan melanjutkan film Gundala gitu kan. Tapi pertanyaannya, film Sri Asih atau film Virgo and the Sparklings ini? Ayo, karena dua-dua ini benar-benar syutingnya nyaris bersamaan gitu kan. Kira-kira yang mana? Sri Asih atau Virgo and the Sparklings? Ini pertanyaan yang cukup berat. Dan sebenarnya dari kemarin aku bahas di Instagram gitu kan, dan banyak banget yang bilang lebih berat ke Sri Asih gitu kan, karena banyak yang berpendapat kalau Virgo tidak cocok dimasukin cerita Pengkor di situ karena Virgo adalah film remaja, musik tonnya cerah dan segala macamnya gitu kan. Gimana pendapatku? Kalau pendapatku sih jujur ya, menurutku aku lebih berat ke Virgo and the Sparklings. Bukan apa-apa, Sri Asih sangat mungkin, apalagi kalau temanya kelompok mafia dan segala macamnya, ada politik juga, bisa dimasukin dengan mudah oleh kisah Pengkor gitu kan. Tapi aku juga melihat ada beberapa kemungkinan yang menurutku lebih berat kalau misalnya Virgo and the Sparklings muncul Pengkor. Karena apa? Yang pertama begini loh, Virgo and the Sparklings adalah film kedua yang akan dirilis di Bumi Langit Cinematic Universe setelah Gundala. Joko Anwar dulu pernah bilang, Pak Bismarka juga pernah bilang kalau Virgo and the Sparklings akan dirilis lebih dulu dibanding Sri Asih. Jadi film pertama adalah Gundala, film kedua adalah Virgo and the Sparklings, dan film ketiga adalah Sri Asih. Karena Virgo and the Sparklings adalah film kedua di Bumi Langit Cinematic Universe setelah Gundala, otomatis ini akan menceritakan kisah di BCU, kisah di jagat Bumi Langit Cinema setelah Gundala. Apa sih yang kira-kira terjadi setelah Gundala gitu kan? Yang paling berat adalah kekalahan Pengkor dan anak-anak bapak.
Di film Gundala diceritakan kalau pihak Pengkor telah kalah, tapi apa kira-kira yang terjadi dengan Pengkor setelah itu? Kita masih belum tahu. Pengkor masih hidup, banyak banget yang terus-menerus menanyakan kan, bukannya Pengkor. Enggak, Pengkor masih hidup. Dia masih hidup karena pelurunya nggak sampai bagian vital kan. Lagi pula kalau misalnya sampai Pengkor benar-benar mati kan, Ridwan Bahri mau bagaimanapun bakalan tetap masuk penjara, ya nggak sih? Jadi Pengkor masih hidup, dia selamat karena peluru yang ditembakkan ke dirinya tidak kena bagian yang vital. So, bagaimana nasib Pengkor setelah itu? Itu yang kita pikirkan sekarang. Apakah dia dipenjara? Apakah dia diadili? Atau apakah dia lolos karena dia punya banyak sekali koneksi? Seperti yang kita tahu kan, Pengkor memiliki banyak sekali anak bapak, dan itu tersebar ke seluruh jaringan masyarakat gitu kan, ke seluruh lapisan masyarakat. Sangat mungkin kalau Pengkor ini lolos sebenarnya. Tapi kalau kupikir lagi ya, seorang Pengkor sepertinya, I don't know, menurutku Pengkor akan lebih, menurutku ya, akan cukup masuk akal kalau Pengkor memilih untuk menyerahkan diri dan memilih untuk menetap di penjara. I don't know, karena gimana ya, tapi masuk akal juga kalau dia keluar gitu kan, karena dia punya banyak sekali urusan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia benar-benar memilih untuk menetap di penjara pun, itu menurutku cukup masuk akal sih, karena entah kenapa bagiku itu klik banget sama karakter Pengkor. Dia ini karakter yang cukup serius dan berat ya sebenarnya. Dan lagi-lagi ya, mengingatkanku kemarin banyak yang berpendapat kalau Pengkor mungkin nggak cocok untuk masuk film Virgo and the Sparklings, karena Virgo and the Sparklings auranya remaja, cerah, dan Pengkor itu serius dan gelap dan bla bla bla. Kalau menurutku pribadi ya, nggak perlu sampai benar-benar menceritakan kisah Pengkor yang gelap atau apa gitu kan. Hanya sebagai penghubung aja untuk menghubungkan cerita dari Gundala ke Virgo and the Sparklings untuk melanjutkan kisah Pengkor gitu, dan orang-orang juga jadi bisa tahu, oh ternyata ini masih satu universe gitu kan. Karena kemarin kan memang sempat heboh berita bahwa Virgo and the Sparklings tidak satu universe dengan Gundala, yang akhirnya terbukti salah ya. Itu agak gimana sih, bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang mengira kalau Virgo and the Sparklings dan Gundala itu tidak satu universe. Aku baca beberapa komentar di komik webtoonnya Virgo and the Sparklings, dan ada yang bilang, oh itu cuma satu produksi, satu perusahaan aja, tapi mereka nggak satu universe kok. Jadi menurutku untuk memunculkan Pengkor di film Virgo and the Sparklings ini cukup keputusan yang cukup baik ya. Ada itu benar, karena itu bisa menghubungkan ceritanya, juga bisa bikin orang percaya kalau oh ternyata masih satu universe ya, ini masih satu kelanjutan dengan Gundala. Dan sebenarnya juga nggak maksa kok, nggak maksa. Karena apa? Ada beberapa hal yang menurutku cukup bisa dihubungkan antara Pengkor dan film Virgo and the Sparklings. Apa aja? Yang pertama adalah Scorpion Sisters dan anak bapak. Kalian ingat kan aku punya teori soal itu. Dan yang kedua adalah Ganendra dan kelompok Elang Putih. Yang ketiga adalah suster tahanan khusus yang sempat disebut di kolom audisi castingnya Virgo. Mereka mencari wanita untuk menjadi suster tahanan khusus di film Virgo and the Sparklings. Lalu yang keempat yang bisa dimasuki oleh cerita Pengkor adalah jamuan orang-orang penting yang diadakan oleh bapaknya Usi di komik Virgo and the Sparkling. Dan yang kelima adalah hubungan koneksi antara Karmin dan Destiny kita. Wow, ada apa ini? Aku bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah Scorpion Sisters dan anak bapak. Jadi seperti ini, kita tahu kalau Scorpion Sisters di komiknya itu hanya kelompok band biasa gitu kan. Mereka hanya kelompok band biasa yang dimanfaatkan oleh Karmin untuk maju ke kompetisi ini hanya untuk mendekati Ganendra, seperti itu kan. Tapi di film Virgo and the Sparklings, para aktor yang terpilih sebagai Scorpion Sisters itu ikut latihan bela diri guys. Mereka ikut latihan bela diri yang cukup intens, dan ini membuatku berpikir kalau mereka sepertinya akan ikut adegan pertempuran, adegan pertarungan di film Virgo and the Sparklings. Dan menurutku alasan yang paling masuk akal adalah para Scorpion Sisters ini adalah para anak bapak Pengkor yang sengaja dibayar untuk menyusup ke kompetisi audisi remaja itu. Alasannya apa? Kenapa Pengkor ingin menyusup ke kompetisi audisi remaja itu? Ya karena ada Ganendra di situ.
sangat mungkin sekali kalau pihak Pengkor sudah mencium keanehan Ganendra gitu kan. Ganendra memimpin kelompok Elang Putih, sama seperti di poinku yang nomor 2 tadi. Ganendra dan Elang Putih ini aku sambung langsung 2 poin ya di sini ya. Jadi Ganendra ini di komiknya itu mendirikan kelompok Elang Putih yang sedang disiapkan untuk melawan kelompok Mata Malaikat. Itu di komiknya ya, kita masih belum tahu di jagat sinema nanti ceritanya bakalan seperti apa. Tapi kalau menurutku sih sangat masuk ke akal kalau pihak Pengkor sudah mencium keberadaan Ganendra gitu kan. Dan untuk menyelidikinya bisa aja dia masukin beberapa anak bapak ke kompetisi itu buat ini ada apa sih dengan Ganendra gitu kan, dengan cara memasukkan Scorpion Sister ke audisi dan memanfaatkan Karmin. Kalau di teoriku ini aku sih yakin Karmin tidak ada hubungan apa-apa sama Pengkor ya, dia cuma dimanfaatkan oleh Scorpion Sister dan pihak Pengkor untuk masuk ke jaringan ini. Ya kan, sangat mudah untuk memasukkan Pengkor ke film Virgo and the Sparkling kalau ada hubungan ini kan. Lalu poin yang ketiga adalah suster tahanan khusus. Jadi seperti ini guys, di kolom audisi untuk Virgo zaman dulu banget gitu ya, mereka mencari audisi tambahan, casting tambahan untuk beberapa pemeran pendukung gitu, dan mereka mencari seorang wanita untuk berperan sebagai suster tahanan khusus. Suster tahanan khusus. Apakah di film Virgo and the Sparkling nanti bakalan ada adegan yang berhubungan dengan penjara? Dan kalau misalnya ada, ini bisa banget masukin Pengkor ke situ kan, atau minimal para anak bapak yang lainnya gitu kan. Sangat bisa masuk loh Pengkor di sini kalau misalnya ada. Aku juga masih bingung sih suster tahanan khusus ini. Ya kayaknya sih aku nggak bisa mikir buat adegan film Virgo yang apapun kecuali kalau misalnya Pengkor ada di situ. Itu alasan yang paling masuk akal buat masukin adegan penjara di film Virgo and the Sparkling menurutku loh ya. Lalu untuk poin keempat adalah jamuan orang penting yang diadakan oleh Ayah Usi di film Virgo and the Sparkling. Kita ingat kan di komik film Virgo and the Sparkling, Ayah Usi memanggil beberapa orang-orang penting banyak banget gitu, satu rumah penuh. Adegan ini bisa aja dimasukin di film Virgo and the Sparkling, ya bisa juga enggak sih. Tapi kalaupun misalnya memang dimasukkan gitu kan, ini bisa menjadi koneksi Pengkor untuk masuk ke cerita Virgo and the Sparkling. Karena seperti yang kita tahu, Pengkor itu memiliki banyak sekali anak buah orang-orang penting di Indonesia gitu kan. Jadi kalau misalnya Ayah Usi mengadakan perjamuan untuk kumpulan orang-orang penting yang ada di Indonesia seperti itu, aku sangat yakin kalau pasti ada anak buah Pengkor di gedung itu. Udah nggak mungkin nggak. Cara masukin Pengkornya gimana ya? Bisa aja mereka telepon atau apa, terus tiba-tiba ada Pengkor atau apa gitu kan. Ini bisa sih, meskipun aku lebih suka koneksi ke Scorpion Sister dan anak bapak ya. Tapi poin yang ini juga bisa dimasukkan sih. Lalu yang kelima, ini juga sangat menarik sekali. Poin kelima adalah koneksi antara Karmin dan Desti Nikita. Desti Nikita adalah salah satu anak bapak yang banyak banget yang bilang annoying, diperankan oleh Asmara Abigail, dan ini adalah anak bapak favoritku. Kita tahu kalau di filmnya Desti Nikita ini sering teriak-teriak gak jelas gitu kan, yang bikin Gundala hilang konsen. Kalau kalian kira itu hilang konsen, itu salah besar loh ya, karena di komiknya diberikan sebuah panel untuk Desti Nikita yang seperti ini guys. Wow, ternyata itu bukan cuma teriakan biasa, itu teriakan supersonik ternyata. Jadi alasan Gundala berhenti sekian detik waktu Desti Nikita teriak itu karena dia kehilangan konsentrasi karena ada gelombang supersonik yang datang ke arahnya. Seperti itu ternyata ya. Desti Nikita memiliki kekuatan super, dan kekuatan supernya adalah supersonik sejauh ini loh ya, teriakan supersonik. Dan kekuatan yang ini jelas mengingatkan kita ke Karmin di film Virgo and the Sparkling. Di komiknya diceritakan kalau Karmin juga memiliki kemampuan serupa. Dia bisa mengendalikan gelombang suara. Dia bisa berteriak, lalu dia juga bisa mengendalikan gelombang suara itu untuk menghipnotis orang lain. Dia juga bisa mengendalikan suara itu untuk sesuai nada, makanya nyanyinya dia selalu perfect. Tapi intinya kekuatan dia yang bisa teriak itu sangat mirip dengan Desti Nikita, iya nggak sih? Lagi pula mereka juga sama-sama anak kuliahan, sepertinya seperti itu ya. Kalau di komik mereka sama-sama anak kuliahan sih. Kalau di filmnya bisa aja dirubah jadi anak SMA atau anak apa. Tapi berhubung filmnya belum datang, ya kita koneksinya ke komik dulu ya. Mereka sama-sama anak kuliahan. Lalu Karmin di film Virgo and the Sparkling nanti diperankan oleh Mawar Eva De Jong, dan Mawar Eva De Jong baru saja merilis single terbarunya. Dan dia juga merilis sebuah lirik video. Di lirik videonya ini,
Dia memakai kostum yang sangat-sangat mirip dengan Destiny kita yang ada di film Gundala. Plus dengan pulpen dengan bantalan. Iya, ini oh my god, ini Destiny kita sekali. Ini Destiny kita sekali. Aku nggak paham sih apakah ini Easter egg dari Mavara Eva de Jong yang untuk mengingatkan kita, memberikan kita kode-kode kalau misalnya karakter Carmine yang dia perankan memang berhubungan dengan dengan Destiny kita gitu kan. Menurutku sih ini terlalu mirip guys. Ini udah bukan kebetulan lagi kalau menurutku. Atau mungkin Mawara Eva de Jong cuman sekedar ngefans ya sama karakter Destiny kita, itu juga bisa aja sih. Tapi menurutku ini kode sih kalau memang ada hubungan antara karakter Carmine dan Destiny kita, karena yang aku jabarkan tadi cukup mencurigakan kan, dari mulai segala macam kekuatannya itu aku cukup curiga kalau misalnya ada koneksi di antara mereka. Oke guys, itu tadi adalah teoriku kalau Pengkor kembali di film Bumi Langit Cinematic Universe, kemungkinan besar dia akan muncul di film Virgo and the Sparklings. Dan alasan-alasannya sudah aku sebutkan tadi, menurutku cukup masuk akal semua. Menurutku lebih masuk akal kalau dia masuk ke film Virgo and the Sparkling, kemungkinannya lebih besar dibandingkan dia masuk di film Sri Asih. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, jangan lupa klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga follow aku di sosial media @jagoan.kancil di Instagram dan @jagoan_kancil di Twitter. Oke, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Bye-bye.